Satpam yang gaji tahunannya mencapai $50.000. Mengetahui bahwa atlet bisa mendapatkan $10.000 per hari. Setahun lebih dari $3 juta. Sebanyak yang dia lakukan seumur hidupnya. Dia sedikit terguncang. Waktu itu gaji pegawai hanya 6 juta. Dia telah mencapai usia paruh baya. Terlalu tua untuk menjadi pemain tenis. Dia memutuskan untuk memiliki 2 anak. Sebelum anaknya lahir, dia menulis rencana karir sepanjang 78 halaman. Orang mengira dia gila uang. Tapi dia tidak peduli. 15 tahun kemudian, dia menciptakan 2 superstar yang mewakili negaranya. Mereka bisa menghasilkan $200 juta. Inilah kisah nyata Ratchet yang melatih 2 putrinya. Gadis yang menjadi bersinar, berkarir lebih dari 20 tahun. Kedua saudara itu memenangkan 30 gelar. Hadiah dari pertandingan berjumlah $136 juta. Ratchet tidak pernah menyerah selama itu. Dia sangat ingin menghilangkan status miskinnya. Karena itu alasan dunia tidak pernah menghormatinya. Dia tinggal di lingkungan miskin di Amerika. Di sana ada penyerangan. Penyerangan sudah seperti makanan. Ketahuilah bahwa olahraga itu harus punya uang. Tanpa sumber ekonomi yang kuat, tidak bisa membeli raket tenis. Tidak bisa menyewa pelatih. Jadi setiap hari dia pergi ke lapangan. Melihat cara bermain. Mengambil beberapa bola di tempat sampah. Juga mengambil raket tenis yang dibuang. Lalu mulai mempelajari peraturan tenis. Pertama-tama belajar tenis. Lalu mengajarkannya pada 2 putrinya. Sebelum pergi latihan, dia selalu menyuruh putrinya untuk menggantung poster. Tanpa perencanaan, kamu hanya akan mengikuti keramaian. Sekelompok orang bermain musik, dan mengemudi di sana, menatap gadis itu. Mereka seperti ingin melahapnya, mulutnya terus mengeluarkan kata-kata menjijikan. Melihat hal itu, Ratchet segera menyuruh putrinya untuk menunggu di dalam mobil. Dan dia pergi berdebat dengan para pemuda. Memperingatkan untuk menjauhi gadis-gadis. Kedua putri di dalam mobil melihat ayahnya dipukuli. Itu pasti bukan pertama kalinya. Saat dia sudah kembali, putri bertanya apakah ayah tidak apa-apa. Ratchet dengan enggan berbicara. Waktu kecil ayah sering dibuli. Tapi tidak dilindungi ayahku. Dunia tidak pernah menghormati. Tapi orang akan menghormatinya. Kenangan itu sangat membekas. Berdasarkan rencana 78 halaman yang dirancang khusus untuk putrinya, dia merekam latihan kedua putrinya. Dengan tujuan untuk memperkenalkan putrinya. Karena sudah waktunya membantu kedua putrinya. Dia menemui pelatih profesional, tapi hanya menerima penolakan dan ejekan. Karena siapapun pasti berpikir tidak masuk akal. Dia meminta pelatih gratis. Sedangkan pelatih butuh bayaran. Untuk kedua putrinya, ini adalah masa depan putrinya. Dia bilang akan membantu pelatih menerima banyak penghargaan. Pelatih juga terus terang. Tenis adalah olahraga yang menghabiskan uang. Orang kaya yang menghabiskan uang juga belum tentu menjadi juara. Apalagi orang yang tidak punya uang. Aku masih ingin melatih kedua putriku. Ucapannya lugas dan tajam. Dia mengalami kegagalan beberapa kali. Kegagalannya mulai sedikit membingungkan. Perkataan pelatih bukan tanpa alasan. Di malam hari dia pergi ke lapangan tenis. Memikirkan cara untuk masa depan. Di malam hari dia tidak bisa melihat cahaya yang cerah. Dia juga tidak melihat masa depan yang cerah. Saat ini dia meneteskan air mata. Suasana hatinya sudah buruk. Dia bertemu dengan pria yang memukuli tadi siang. Dia tidak ingin membuat masalah. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Tapi lawan mengejarnya. Hal itu membuatnya tidak tahan lagi. Alhasil dia dipukuli oleh rekan pria itu. Tapi pukulan itu membantunya konsisten dengan pemikirannya. Jika dia menyerah, putrinya harus hidup di lingkungan ini. Hidupnya akan seperti dia. Tidak ada yang menghormati. Besoknya dia membawa kedua anaknya bertemu pelatih. Ingin menunjukkan kemampuan putrinya. Pelatih tidak memperdulikannya. Tapi Ratchet tidak menyerah. Ingin menunjukkan kemampuan kedua putrinya. Pelatih dengan enggan setuju. Tak disangka baru saja mulai. Dia merasa dua gadis itu hebat. Tapi saat memikirkan biaya, dia hanya bisa menerima satu orang secara gratis. Gadis itu yang memimpin latihan. Dia berlatih dengan mesin. Lalu Ratchet akan merekam videonya. Gadis itu dilatih oleh pelatih profesional. Teknik pukulannya juga meningkat dengan cepat. Dinominasikan untuk kontes remaja. Baru berusia 12 tahun. Tapi mempertahankan posisi pertama. Dia memiliki rekor yang mengagumkan. Broker dan sponsor berlomba-lomba untuk menemuinya. Mereka semua ingin menjadikannya model tenis. Ini keinginan lamanya. Tapi Ratchet menolak. Pelatih mengancamnya. Ancaman itu di luar perkiraannya.
Ada sebuah perusahaan yang ingin menandatangani kontrak. Tapi dia mengabaikannya, saat kesempatan ada di depan mata. Dia berbalik dan pergi. Melihat putrinya makan makanan yang disediakan perusahaan. Dia menyuruhnya untuk berhenti. Lalu bilang jangan pernah menerima hadiah gratis dari mereka. Karena yang gratis pasti ada syaratnya. Pelatih bilang jika menolak, aku akan membatalkan seluruh kontes. Itu pasti akan merusak masa depannya. Dia ingin memberikan masa depan yang lebih baik pada putrinya. Tapi dia menolak menandatangani kontrak. Karena dia tahu tujuan perusahaan itu. Bukan untuk mengembangkannya, hanya ingin memanfaatkan kerja keras dan ketenaran putrinya. Di kontes remaja, dia melihat banyak anak yang kehilangan kesabaran. Bahkan ayah merasa putus asa melihat anaknya gagal. Bahkan ibu memarahi anaknya. Bersaing di lingkungan seperti itu, Ratchet memilih untuk membawa kembali putrinya ke lingkungan miskin. Dia tahu sudah tidak bisa lagi meningkatkan teknik putrinya. Sebelumnya, karena tidak mampu membayar pelatih, dia memohon untuk mengajar putrinya dengan gratis. Tapi sekarang, dia dengan dingin memecat pelatih itu. Dia tidak terlalu memperdulikannya. Jika semuanya sudah siap, dia memulai langkah selanjutnya. Dia menghubungi sekolah teknis terkenal, lalu mencalonkan putrinya. Ini adalah langkah penting bagi putrinya. Saat pelatih baru datang, dia merasa kemampuan gadis itu sangat bagus. Dia bilang Michael Jordan berikutnya akan muncul. Benar, akan muncul 2 orang sepertinya. Aku sangat menyukai pemikiranmu. Dia mengobrol dan memberi kontrak. Dan bilang akan mengurus kedua putrimu. Tidak perlu biaya apapun. Itu jelas keinginan Ratchet. Tapi dia bertanya kenapa melakukan investasi sebesar itu. Apa tujuanmu? Biaya akademi akan dipotong 15% dari total pendapatan kedua putrimu di masa depan. Ratchet merasa itu adil. Tapi permintaannya terlalu sulit. Menandatangani kontrak dengan 2 gadis. Seperti menandatangani kontrak dengan seluruh keluarga. Mereka ingin pindah rumah. Karena akademinya jauh. Tidak hanya menyediakan rumah, akademi juga harus membelikannya mobil. Terlalu banyak permintaan. Pelatih merasa itu hanya membuang-buang uang. Tapi demi mendapatkan cahaya di masa depan, dia tetap menerimanya dengan senyuman. Tapi saat keluarga pergi ke akademi, Ratchet mulai menyesal. Karena dia tahu dirinya telah ditipu. Meski hujan deras, putrinya harus tetap berlatih. Tetangga itu melapor ke polisi. Alasannya karena penganiayaan terhadap anak-anak. Karena penampilannya yang sangat berusaha. Tetangga menjadi sangat khawatir. Di lingkungan miskin semua orang hidup sama. Tidak ada yang akan menganggapmu aneh. Tapi saat berusaha untuk mengubah status, mereka tidak akan menerima takdirnya. Terluka oleh cahaya yang menyilaukan. Setahun kemudian, tetangga masih tinggal di lingkungan miskin. Tapi keluarga Ratchet sudah pindah ke Florida yang indah. Tinggal di villa mewah yang disediakan akademi. Ceritanya belum berakhir. Orang-orang yang menyediakan fasilitas mulai kesal. Pelatih itu bohong. Setiap tahun ajaran perlu mengeluarkan beberapa ratus ribu dolar. Jika hanya melatih saat ikut kontes, akademi baru mendapatkan keuntungan dan meningkatkan reputasi mereka. Tapi sudah ada aturan tak tertulis di akademi. Kedua putriku hanya bisa berlatih di akademi untuk berlatih. Ratchet berharap kedua putrinya bisa dikembangkan sepenuhnya. Mereka hanya terkenal saat kecil. Setelah dewasa, tidak tahu lagi. Karena sudah ada ketenaran dan keuntungan. Akan tahu cara mengelola aset. Dan tidak akan salah jalan lagi. Kedua putri ikut kontes. Saat mereka harus berlatih, Ratchet menyuruh anak-anaknya untuk bersantai. Saat mereka seharusnya pergi berlatih, Ratchet membawanya ke taman hiburan. Hal itu membuat pelatih tidak tahan. Karena itu mempengaruhi latihan. Jadi dia memperingatkan untuk tinggal di rumah. Jika sudah diberi fasilitas, jangan membuat masalah. Karena tidak diperbolehkan bermain. Gadis itu mulai bertengkar dengan ayahnya. Istri menasehatinya, jika Ratchet tidak membiarkan putrinya memilih pilihannya sendiri, dia akan pergi meninggalkannya. Ungkapan istri berhasil meyakinkan kekeras kepalaannya. Di tahun ke-14, mereka masuk kontes pertama. Semua orang menantikan penampilan dalam kontes itu. Tapi sebelum kontes, ada klub yang membayar 3 juta dolar untuk menandatangani kontrak. Tapi gadis itu langsung menolak. Karena klub belum melihat pertandingannya. Dia menyimpulkan klub terlalu terburu-buru. Mereka sangat tidak bertanggung jawab. Pelatih merasa sangat menyesal. Dengan tekniknya yang hebat, gadis itu memenangkan pertandingan pertama. Klub langsung menaikkan harga menjadi 4 juta dolar. Pelatih itu sangat senang. Karena itu harga tanda tangan kontrak paling tinggi seakademi.
jadi harus bergegas menandatangani kontrak. Tapi Ratchet tetap tak bergeming, dan menyuruh untuk menunggu setelah pertandingan di final. Baru akan mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak. Tapi pelatih menyuruh untuk tidak mengambil resiko. Karena di pertandingan final lawannya adalah pemain terkuat di dunia. Pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Ratchet berpura-pura tidak mendengarkannya. Dia langsung pergi, karena dia mengincar posisi teratas. Di pertandingan final, lapangan mampu menampung lebih dari 20.000 penonton. Semua orang ingin melihat bagaimana pemain berusia 14 tahun menghadapi lawan yang sangat kuat. Meski menghadapi lawan yang kuat, gadis itu tidak takut. Berkat pendidikan dan dukungan selama bertahun-tahun, dia percaya diri pada tekniknya. Benar saja, baru saja dimulai. Dia sudah cukup bagus menangkap ritme di lapangan. Bahkan sang juara dunia memiliki beberapa kekhawatiran. Dia memenangkan 3 pertandingan pertama. Hal itu membuat sang juara dunia sedikit ketakutan. Para penonton tidak percaya melihatnya. Mereka memuji anak 14 tahun itu. Aksi tak biasanya membuat lawan khawatir. Saat dia punya keuntungan, lawan meminta jeda untuk ke kamar mandi. Waktu sudah lewat, tapi lawan belum keluar. Lebih dari 20.000 penonton mulai menjadi kacau. Gadis itu duduk karena bosan. 10 menit kemudian, lawan keluar dari kamar mandi. Hal itu membuat pelatih marah. Karena lawan dengan sengaja memperpanjang waktu. Itu trik terendah. Dalam 10 menit yang singkat, gadis itu tidak bisa menemukan perasaan seperti tadi. Jika tidak memukul bola, performa bermainnya akan menjadi kacau. Itu adalah hal yang dialami oleh pemula sepertinya. Dia menjadi sedikit panik. Situasi mulai dibalikkan oleh lawan. Saat dia kalah, dia bersembunyi di ruang ganti. Menolak untuk keluar. Dia pikir harapan keduanya putus karenanya. Ratchet menghibur putrinya. Dia baru saja menekan juara dunia di pertandingan. Juga membuatnya panik. Tapi dia harus mempertahankan performanya selama pertandingan. Jika tidak bisa menghargai diri sendiri, maka tidak akan bisa menghormati diri sendiri. Jangan pernah menyerah. Berkat dorongan ayah, gadis itu keluar dari kegelapan. Dia pergi memasuki lapangan. Tapi di luar lapangan itu mengejutkannya. Banyak penggemar dan pendukung yang menyambutnya. Meski belum memenangkan pertandingan, tapi di depan semua orang, dia telah menunjukkan teknik pukulan yang sangat bagus. Dia menjadi percaya diri, dan semangatnya sebagai atlet, membuat banyak klub bersaing untuk mendapatkan kontrak. 9 Desember setelah itu, dia menandatangani kontrak senilai 12 juta rupiah. Di tahun 1990 dia memiliki harga yang besar. Tahun itu dia baru 15 tahun. Melihat kakaknya yang berpartisipasi dalam kontes, adik menjadi tidak senang, karena dia juga ingin menjadi pemain tenis terbaik di dunia. Ratchet berbicara padanya, "Kamu akan menjadi pemain terbaik di dunia. Pemain terhebat dalam sejarah. Kamu tahu kenapa aku tahu? Karena itu adalah rencanaku. Rencana yang menjadi kenyataan." Perkataan itu agak tidak realistis. Bahkan sulit dipercaya. Tapi saat mengingat kembali apa yang terjadi, kita bisa tahu, dia selalu meyakini sebuah pepatah. Jika ada yang tidak bisa dia lakukan, dia akan selalu percaya pada putrinya. Dia berada di puncaknya. Sesuai rencana yang dibuat, dia selalu mengingatkan putrinya. Tanpa perencanaan, kamu hanya bisa mengikuti keramaian. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kita perlu belajar dari pengalaman untuk menjadi sukses. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.